Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil ma'bud al-wahid al-ahad al-latiful wadud al-basiru alladhi yubsiru jarayadil ma'i fil hajaril jamud wa la yakhfa alaihi dabibun namlati sauda ila sakhratis samai fil layali sud. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma'ulana minal karam wal jud wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan taswaliqa ila fi dhikil lahud wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu rasuluh nabiyyun tasarrafat bil aba wal judud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa rasuli sayyidis sanadil azim dil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini manabata zar'un wa auraqun ut wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai khatib saya berwasiat kepada hadirin semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara untuk bagaimana meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Apakah saya tidak menceritakan kepada kalian semuanya dengan sebaik-baiknya amal kalian semuanya dan yang paling suci, yang paling tersuci daripada amal-amal kalian di sisi Tuhan kalian semuanya, dan yang paling tertinggi daripada amal-amal kalian fi darajatikum, di dalam derajat kamu semuanya, wa khairul lakum, dan sebaik-baiknya bagi kamu semuanya, lebih baik dan sebaik-baik kamu semuanya min infaqi zahabi wal warak, daripada dibandingkan kalau kamu menginfakkan emas dan perak. Wa khairul lakum, dan lebih baik daripada kalian semuanya min antal kau, agar supaya kamu berjumpa dengan musuh-musuh kamu semuanya, fatatribu anakum, dan kamu memenggal kepala mereka, wa yadribu anakum, dan mereka memenggal kamu semuanya, yaitu zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, qala haddatsana Abu Muawiyah anil Hajjaj an Abi Ja'far anna Rasul qala al a'mal salasah, amal-amal itu ada tiga. Ma'asyiral muslimin, yang pertama adalah yang terhitung luar biasa. Pertama adalah insafur rajul min nafsih, yaitu menyadarkan seseorang, menyadarkan daripada dirinya sendiri. Jadi menyadarkan dirinya sendiri untuk menjadi orang yang baik. Wa buwasatil fil mal, yaitu mau membantu saudaranya dengan harta bendanya. Wa zikrullah, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, diriwayatkan juga Muawiyah bin Jabal radhiyallahu taala anhu anna qaul man amila ibnu adam amalan anjalahu min adzabillah. Diriwayatkan daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu qaul, mengatakan ma'amila ibnu adam, tidak ada amal daripada keturunan anak Adam yang lebih menyelamatkan daripada siksaan kubur. Ma'asyiral muslimin, di sini dikatakan adalah siksaan kubur. Maka oleh karena itu kita harus paham bahwasanya di alam barzah itu ada siksaan, ada nikmat. Orang yang baik mendapatkan nikmat, orang yang tidak baik akan mendapatkan azab. Ini adalah dikatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan daripada azab kubur, ma'asyiral muslimin, daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Qil walal jihad fi sabilillah, bagaimana dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Qal walal jihad fi sabilillah, tidak bisa dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Karena Allah taala wala zikrullah akbar, di dalam Al-Qur'an dinyatakan wala zikrullah akbar. Anil Hasan Al-Basri qal qil ya Rasulullah ayul amal, ditanyakan kepada Rasulullah, apakah amal yang paling utama ya Rasulullah? Qal, Rasulullah bersabda, antamuta walisanuka radbun bizikrillah, agar supaya kamu sampai mati, berarti hidup kamu sampai mati kamu, berarti antamuta, kamu mati, berarti kamu hidup sampai mati kamu, menjelang kematian kamu. Walisanuka radbun an zikrillah, sementara lesan kamu selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala Malik bin Dinar rahimahullah taala, man lam ya'nas bi hadisillah azza wa jalla an hadisil makhlukin, barang siapa tidak berbahagia daripada berzikir kepada Allah, yaitu menyebut-nyebut daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada berzikir atau mengingat-ingat atau menyebut-nyebut makhluknya Allah, faqad qalla amaluh, maka sungguh sedikit amalnya, wa amma qalbuh, dan dikatakan buta mata hatinya, wa wadhiya umruh, dan sia-sia umurnya, wa sia-sia dan umurnya. Ma'asyiral muslimin, ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an Rasulillah annahu qala zikrullah alamul iman, orang yang mau berzikir kepada Allah itu adalah tandanya beriman. Wa bara'atun minan nifaq, dan menjadi pembebas dirinya daripada sifat munafik. Wa hisnun minasyaiton, dan menjadi benteng daripada godaan setan. Wa hirzun minan nar, dan yang menjadi benteng daripada api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan hadis yang di dalam keterangan bahwasanya Nabiullah Yahya alaihissalam diperintahkan untuk umatnya kepada perkara 5, tapi disuruh untuk memberikan alasan terhadap perintah Allah yang 5 itu. Yang pertama adalah agar umatnya Nabi Yahya itu supaya menyembah kepada Allah dan tidak musyrik kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jadi larangan yang terberat untuk diri kita sebagai sebagai umatnya Nabi Muhammad itu juga jangan sampai kita musyrik. Musyrik itu artinya kita menyekutukan Allah, kita mengaku bahwa ada kekuasaan lain, ada kekuatan lain selain daripada Allah. Itu kita menjadi musyrik. Jadi kalau kita meyakini, hadirin, karena kalau kita meyakini bahwa nasi itu mempunyai kekuatan untuk mengenyangkan kita, berarti kita bisa musyrik dengan nasi. Kalau kita minum air, kita meyakini bahwa air itu punya kekuatan untuk menyegarkan kita, kita bisa musyrik dengan air. Kalau kita sakit, kemudian minum obat, kita meyakini obat itu bisa mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan kita, berarti kita musyrik dengan obat itu. Kalau kita membakar sesuatu dengan korek api, kita meyakini bahwa api itu punya kekuatan untuk membakar, berarti kita telah musyrik. Berarti kita bertentangan dengan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perantara-perantaraan. Perantaraannya adalah kalau kamu mau lapar, makanlah nasi. Perantaranya dengan nasi kita baca bismillah, ditutup dengan alhamdulillah. Berarti semua itu atas izin Allah. Kalau kita membakar sesuatu pakai api, tapi itu atas izin Allah, pakai basmalah, pakai alhamdulillah. Kalau kita mau minum pakai basmalah, alhamdulillah. Semua adalah atas izin Allah. Kalau kita berobat, maka bismillah, alhamdulillah. Maksudnya semua adalah atas izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu tidak musyrik, ma'asyiral muslimin. Yang berikutnya lagi adalah wa amarahum bis salat. Allah memerintahkan dengan salat. Wa darabalahum masalan, dan kemudian Nabi Yahya memberikan suatu perumpamaan. Masalul salat kama salujin ista'dzana ala mulukin minal muluk. Salat itu adalah diibaratkan seperti seseorang mau menghadap seorang raja, mau minta izin untuk menghadap raja. Kemudian diberikan izin oleh raja. Setelah diberikan izin untuk menghadap seorang raja, tapi kemudian dirinya ketika sholat itu tidak fokus, tengok kanan, tengok kiri, hatinya tidak fokus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sholat yang seperti itu tidak akan diterima. Maka oleh karena itu, masyaallah muslimin, perlu kita fahami, perlu punya ilmu kita, ruhnya Islam itu harus dengan ilmu. Kita harus mengerti bacaan dalam sholat itu, harus kita tahu artinya, tahu maksud dan tujuannya, agar supaya kita ketika sholat itu tidak seolah-olah ini kita mau menghadap Allah, mau minta sama Allah, tapi hati kita kemana-mana, tidak fokus dengan apa yang kita minta. Kalau bagaimana kita menghadap komandan kita, bagaimana kita menghadap komandan kita mau ngomong seperti ini, tapi kita tidak fokus terhadap instruksi yang disampaikan komandan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian diperintahkan untuk menjalankan puasa. Nabi Yahya memberikan gambaran terhadap seseorang yang melakukan puasa. Orang puasa itu adalah seperti seseorang kama sallallahu bisa jubbatul qital.
Orang puasa itu adalah diibaratkan seperti seseorang diberi apa itu baju perang, baju jirah, baju untuk peperangan, dan kemudian dia memakai apa itu senjata untuk peperangan itu. Fala yasilu ilaihi adu, maka dengan itu musuh-musuhnya tidak mampu untuk mengalahkan dirinya karena dirinya sudah mempunyai persiapan baju perang dan alat-alat untuk berperang itu. Kemudian masyarul muslimin wa amarum bisadaqah, Allah kemudian memerintahkan dengan sedekah. Masalah sedekah kama asarrahul adu fastara minhu nafsahu bisamanin ma'lumin. Orang bersedekah masyarul muslimin, Allah apa itu Nabi Yahya menggambarkan apa itu orang yang bersedekah kama asarrul adu. Orang yang bersedekah itu adalah orang yang seseorang yang tidak murni karena Allah, bersedekahnya seperti seseorang itu bersedekah tapi kemudian orang yang disedekahi itu malah justru amalnya sedekahnya itu diberikan kepada musuhnya orang-orang yang memberi sedekah tadi, orang yang memberikan sedekah tadi. Dan kemudian wa yu'addi ilaihi min kasbi minal qalil kasir wa yu'addi ilaihi min kasbi, dan kemudian diberikan pahalanya itu kepada orang yang bekerja minal qalil wal kasir hatta fada nafsahu minhum. Dan kemudian orang yang bersedekah itu adalah seperti dirinya mengerjakan sesuatu dengan dirinya kalau umpamanya ditawan oleh musuh, dan kemudian dirinya bekerja untuk membebaskan dirinya dengan amalan itu, dirinya mendapatkan hasil-hasil, dan hasil itu kemudian bisa membebaskan dirinya. Oleh karena itu hadirin, dengan sedekah itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya adalah faidah yang paling utama agar dirinya diselamatkan daripada min azabid dunya wa adabil barzah wa adabil akhirah, daripada azab dunia, azab alam barzah, azab akhirat nanti. Dan kemudian diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yahya wa darabalahum masalan faqal masalu dzikr kamathali qaumin lahum hisnun. Perumpamannya zikir itu adalah hadirin diumpamakan bagi mereka adalah bagi orang yang ahli zikir adalah seperti benteng. Wa yuqrabihim adu, dan yang mendekati oleh musuh kepada dirinya. Faja'u ma'duhum, dan kemudian datanglah musuh untuk mendekati orang yang punya benteng ini. Fadakhalu, orang yang mempunyai benteng tadi masuk kepada bentengnya dan kemudian mengunci bentengnya. Fahassanu anfusahum minal adu, maka orang itu terlindungi daripada musuh-musuhnya. Inilah orang-orang ahli zikir. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang kalau di kawasan-kawasan itu banyak orang-orang ahli zikir kepada Allah, maka kawasan-kawasan itu menjadi aman. Jadi kawasan-kawasan yang di situ banyak orang ahli zikir kepada Allah, menjadi kawasan-kawasan itu aman. Apakah zikirnya zikir misalnya zikir torekoh, zikir dengan solawat, zikir dengan ahzab dan lain sebagainya, menjadikan kawasan-kawasan aman. Jika memang kawasan-kawasan itu enggan orang-orang mau berzikir kepada Allah, maka kawasan itu tidak akan tercapai rasa damai dan ketentraman. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu sumakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, wa ana amurukum bihadil khisal al-khams, dan kemudian Rasulullah bersabda, dan saya memerintahkan kalian semuanya dengan ini macam 5 sebagaimana yang diperintahkan kepada Nabi Yahya alaihi salam. Ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amarukum bi khamsi khisal, dan saya memerintahkan kepada kalian dengan 5 perkara ukhra yang lain. Amarani Allah taala bina alaikum bil jamaah, maka pertama yang diwajibkan oleh Rasul agar supaya kalian menjaga untuk senantiasa berjamaah yang baik, jamaah dalam sholat maupun jamaah dalam kehidupan bermasyarakat. Jangan bercerai-berai gara-gara suku, gara-gara apa terus kemudian kita bercerai-berai. Kita ini diikat oleh kalimah yang satu, asyhadu alla ilaha illallah. Ketika kita sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita ini dalam grup yang sama, dalam jamaah yang sama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang kemudian adalah diperintahkan untuk wasam'i wat ta'ah. Kita itu ketika diperintahkan oleh agama Al-Quran maupun hadis, maka kita harus siap mendengar dan siap mentaatinya. Kemudian kita diperintahkan untuk al-hijrah, yang berikutnya lagi untuk hijrah di jalan Allah. Ketika hijrah di segala kehidupan kita, maka kita niatkan hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya lagi kita jihad yang boleh jihad di jalan Allah, jihad dalam artian yang luas. Untuk tolabul ilmi itu juga jihad,
untuk menghilangkan kebodohan kita itulah jihad, untuk mau belajar ilmu agama itu jihad. Kita ini orang Islam, banyak yang masih belum paham artinya Al-Quran. Kalau kita mau belajar ilmu Al-Quran, kalau kita belajar hadis, belajar fikih, itu adalah bagian daripada jihad fisabilillah. Wa man da'a bidu'ail jahiliyah, dan barang siapa suka memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah, fawa khasabun min qa'ri jahannam, maka dia itu adalah kayu bakarnya neraka jahannam. Waqala dalam hadis qudsi, ma min abdin yadau jambahu 'alal firas, tidak ada dari seseorang yang ketika dia mau tidur berbaring, kemudian firas fayazkurullah taala, kemudian dia berzikir kepada Allah. Maka oleh hadirin, ketika kita mau berzikir, kita mau tidur, upayakan kita berzikir. Apakah kita baca sholawat atau baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, ayat kursi, baca ketika mau tidur itu. Fayadkurullah taala fayadrikul naum, maka kemudian dia tertidur ketika itu. Wa huwa kadzalik, maka seperti itulah illa kataba zakiron ila ayastaiqadha, maka Allah akan mencatat orang itu sepanjang tidurnya itu dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu pentingnya ketika mau kita tidur berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir lagi ma'asyiral muslimin adalah ala ukhbirukum bi afdali ahlil ardi. Rasulullah bersabda, apakah saya tidak mengabarkan kepada kalian semuanya dengan orang yang paling utama dari ahli bumi ini amalan yaumul qiyamah, yaitu suatu amalan dari kiamat nanti. Yaqul kulla yaumin, yaitu Rasulullah bersabda, setiap hari ucapkan dengan ikhlas 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah lengkapnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Hadirin, kalau bisa ini diamalkan, jadi minimal kita 100 kali dalam sehari semalam dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian illa man zada alaih, kecuali orang itu tidak ada yang melampaui kemuliaan nanti di hari kiamat, kecuali orang yang zikirnya lebih banyak daripada orang itu, yaitu pemanya misalnya orang itu 100, orang lain 200 dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam keterangan yang lain, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah kalian berzikir dengan la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallah, kemudian ma'asyiral muslimin, aksiru, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min fil janazah qaulu la ilaha illallah, perbanyaklah kamu ketika kamu ada jenazah, mengantarkan jenazah, ketika ada jenazah memperbanyak la ilaha illallah. Fa inna barakataha, karena sesungguhnya berkahnya la ilaha illallah ta'udu alaihi wa alaikum, berkahnya la ilaha itu akan kembali kepada yang mati dan kepada kalian semuanya yang berzikir itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, laisa ala ahli jannah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala ahli la ilaha illallah sahfil maut, orang yang ahli zikir la ilaha illallah tidak ada rasa takut sama sekali, tidak ada susah sama sekali fil maut, ketika dalam keadaan mati, wala fil kubur, dan tidak dalam kuburnya, wala fin nusur, dan tidak dalam hari kebangkitannya. Kana anduru ilaihim inda sayhah, kata Rasulullah, saya dinampakkan nanti orang itu ketika orang-orang ahli la ilaha illallah dibangkitkan dari kuburnya, ketika dia masih bertaburan dengan debu-debu kuburannya itu, minat turab, ru'usahu minat turab, yaqul, mereka akan mengucapkan alhamdulillahilladzi azhaba anna alhazan, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah yang telah menghilangkan berbagai kesusahan pada diriku. Inilah orang-orang ahli la ilaha illallah, ma'asyiral muslimin. Jadi oleh karena itu, laisa min abdin yaqul la ilaha illallah mi'ata marrah, dalam hadis Nabi, tidak ada dari seorang hamba yang berzikir dengan la ilaha illallah 100 kali dalam sehari semalam yang rutin, illa ba'asallahu yaumil qiyamah, kecuali orang itu akan dibangkitkan dari kiamat, wa wajhu kal qamar, wajahnya seperti bulan purnama lailatul badr, walam yurfa li ahadin amal, dan tidak ada yang melampaui amalnya daripada orang itu, illa man qala misla qauli, kecuali orang yang sepadan dengan zikirnya orang itu, atau orang yang lebih banyak amalnya daripada orang itu. Ma'asyiral muslimin, dan diantara lagi ma'asyiral muslimin, orang yang ahli zikir adalah membaca sholawat. Jangan ditinggalkan baca sholawat 1000 kali
dalam sehari semalam, dalam 1000 sehari semalam, walaupun sholawatnya pendek, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Seorang yang berzikir dengan sallallahu ala Muhammad, dalam keterangan hadis Nabi diterangkan, orang yang punya rutinitas baca sholawat 1000 kali dalam sehari semalam, maka orang itu, kata Rasulullah, pundaknya sama pundakku berjejer bersama masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, orang-orang ahli zikir, ahli sholawat, ahli zikir, dan semoga Allah menjadikan diri kita, keluarga kita, anak-anak turun kita senang ngaji, senang untuk thalabul ilmi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatu innahu samul alim. Wastaghfirul azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li salil muslimin wal muslimat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala